Temenin aku beraktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Hai guys, assalamualaikum. Jadi kali ini tuh aku mau belanja sayur dulu ke tukang sayur. Setelah pulang nanti dari tukang sayur aku mau langsung masak. Mumpung bapak suami belum berangkat, mari kita gas. Hai mami semua, assalamualaikum. Nah jadi hari ini tuh kita lagi dianterin bapak suami mau pergi ke tukang sayur dulu mams. Jangan salpok ya mams, sama itu di belakang tuh alat perang bapak suami untuk cari duit. Masya Allah. Nah jadi ini tuh kita ke tukang sayur dulu sebelum bapak suami berangkat kerja supaya gampang gitu ya. Karena kalau misalnya bawa anak aku sendiri nggak sama bapak suami kemana-mana tuh rasanya repot ya bun. Bawa bayi, bawa balita, repot banget deh pokoknya. Nah makanya mumpung bapak suami lagi libur, temenin aku belanja ke tukang sayur. Ini sama Koko Stefan. Kak Mimi. Bapak suami. Sebelum ke tukang sayur, ini bapak suami mampir ke ATM dulu mams karena aku nggak bawa dompet. Nah ini tuh kita udah sampai aja di depan tukang sayurnya ya mami. Jadi ini tuh tukang warungnya, aku nggak tahu ini orang Sunda atau orang Sumatera ya. Tapi mirip-mirip gitulah tukang sayurnya ya. Jadi di sini nggak perlu lama-lama, di sini tuh aku langsung sat-sat aja milih apa yang aku butuhkan. Sebelumnya maaf ya guys kalau misalnya kalian tuh pusing ngelihat videonya yang gerak ke sana gerak sini nggak menentu arahnya, karena di sini tuh aku nge-record sendiri ya mam. Jadi ini tuh aku agak malu-malu juga untuk ngevideoinnya karena di sini tuh abangnya tukang bercanda. Nah kalau biasanya aku tuh nggak ada malu-malunya, tapi karena diledekin terus, aku tuh diledekin terus sama mereka bun kalau belanja ke sini. Ya diledekinnya bercanda sih, memang mereka ramah ke semua pembeli. Jadi ya malu akunya untuk nge-record. Jadi takut diketawain. Nah di sini tuh aku langsung aja milih-milih apa yang aku butuhkan mami. Nah jadi di sini tuh aku mau beli ikan, kemudian di sini aku mau beli tempe, tahu, dan juga mau beli cabai bawang rencananya. Ini tuh disampai aja di rumah, jadi langsung aku siangin aja ikannya ya mami. Oh iya, kita beralih topik dulu. Jadi apakah di sini ada mami-mami yang udah nonton VOD aku kemarin? Kalau yang udah pasti tahu ya mami isi curhatan aku kemarin tentang apa. Jadi mohon maaf ya kalau sekali-kali aku curhat di sini. Itulah enaknya kita punya media sosial dan aktif di medsos ya mami, dan di sini tuh kita punya banyak teman yang nge-support kita. Di saat kemarin aku tuh sempet down banget untuk bikin-bikin konten, tapi aku tuh ngelihat konten-konten teman-teman lain di beranda, dan juga aku baca komentar-komentar teman-teman yang lain yang selalu ngasih semangat. Jadi di saat udah males pun semangatnya tuh muncul lagi, Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua dukungannya teman-teman, karena di sini jujur aku tuh pemula banget dan ya baru mulai aja udah ada ujian, jadi aku tuh sempet down gitu ya kemarin-kemarin semangatnya untuk bikin video. Tapi alhamdulillah karena teman-teman semua aku jadi semangat terus untuk terus upload lagi. Di situ kemarin tuh kan aku nanya ya apa perlu aku spill siapa orangnya, tapi ternyata setelah aku pikir-pikir nggak ada gunanya juga kalaupun aku nge-spill. Yang ada nanti kesannya gimana ya, kesannya kayak orang yang lagi marah gitu ya, padahal aku nggak lagi marah sama beliau. Kita masih berteman biasa di Facebook, dan juga udah minta maaf juga beliaunya melalui messenger. Jadi ya udah kita anggap masalahnya selesai sampai di sini ya guys. Semoga dari kejadian kemarin bisa dijadikan pelajaran untuk beliau supaya nggak semena-mena dan nggak sesuka hati untuk komentar di akun orang lain, apalagi orang itu tuh baru memulai sesuatu. Dan semoga menjadi pelajaran untuk beliau supaya nggak mempermalukan diri sendiri dengan perilaku yang buruk. Dan kita tuh sebagai manusia nggak boleh ya mams untuk membuli orang-orang yang baru memulai usahanya, meskipun kita lihat usaha orang tersebut masih kecil. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya nasib seseorang, bisa jadi suatu saat orang yang kita rendahkan dan orang yang kita remehkan berada jauh di atas kita. Karena kalau orang itu menekuni usahanya dan nggak menyerah, suatu saat pasti mereka punya kesempatan untuk sukses. Dan juga semoga jadi pelajaran untuk beliau supaya hati-hati dalam berbicara, karena kita tuh nggak pernah tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Mungkin kamu merasa bahagia sudah menjatuhkan mental orang lain, atau mungkin kamu merasa senang dan cuma merasa itu cuma guyonan, tapi kamu nggak pernah tahu hal kecil darimu itu mungkin bisa sangat menyakiti hati orang tersebut. Aduh kok malah bahas itu lagi ya.
Aduh, mohon maaf ya Mami. Mungkin kalau yang komentar adalah orang lain, bukan orang yang aku kenal, aku nggak akan sebaper ini. Tapi karena memang beliau ini tuh orang yang aku kenal dan bertahun-tahun sudah kenal baik sama aku, tapi tiba-tiba dikomentari seperti itu, jujur aja mental aku agak-agak down. Karena sekalipun banyak orang yang gak suka sama kita tapi ngomongin di belakang, ya kita pura-pura nggak tahu aja sekalipun kita tahu kan Mams. Tapi ini langsung komentar di Facebook kita rasanya agak-agak gimana gitu. Tapi udah ya udah, karena aku dan beliau udah saling memaafkan dan aku berjanji nggak akan ngebahas ini lagi di dalam video yang lain. Jadi mari kita lanjut. Nah, tadi tuh aku udah ngegoreng ikannya, udah ngegoreng tahu, udah ngegoreng tempe. Jadi di sini tuh aku udah ngeblender juga cabenya. Nah, di sini tuh cabenya tuh langsung aku tumis aja ya, Mami. Jadi menu masakan aku hari ini super simple banget. Di sini tuh aku cuma mau nyambelin ikan kembung, tempe dan juga tahu, nanti bakal aku sambalado. Aduh, ini tuh enak banget guys. Masakan seperti inilah yang selalu membuat aku gagal diet ya Mams. Tadi tuh sebenarnya aku kurang rasanya Mami beli ikan. Jadi tadi tuh aku pengen beli agak banyakan gitu ya, tapi di tukang sayurnya itu ikan kembungnya itu tinggal 2 ekor aja. Tapi ya udah nggak apa-apa, cukup kok untuk hari ini untuk aku, kakak Meme dan bapak suami. Cuma ini tuh kan setiap aku masak memang dibagi 2 ya Mami. Jadi di situ tuh aku pisahin makanannya untuk kakak Meme, ikannya, tahunya, tempenya. Karena anak gadisku itu sama sekali belum bisa makan sambal Mami. Jadi sedikit aja pun ada terasa sambal, dia nggak bakal mau makan lagi. Nah di sini tuh aku udah matang aja, Masya Allah tabarakallah, cepet banget aku masaknya ya Mami. Jadi dari tadi aku ngoceh-ngoceh gak berasa, tahu-tahu kita udah mau sampai aja di akhir video. Mari kita lanjut. Oh ya, gimana nih kabar mami-mami semua? Apakah mami-mami semua sehat dan bahagia selalu? Aku doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan terbaik dan selalu dalam lindungan Allah ya Mams. Amin. Nah ini masakan aku udah mateng ya Mami. Jadi ini menunya itu super simple tapi ya enak kok. Nah ini tuh kakak Meme langsung aku kasih makan aja ya Mami. Jadi di sini sambil nungguin kakak Meme makan, di sini tuh aku mau ngasih makan Koko Stefan. Nah di sini tuh aku lagi buat makanan untuk Koko Stefan dulu Mami, karena Koko Stefan udah lapar sepertinya. Nah itu dia udah nyamperin aku Mami ke dapur, Masya Allah tabarakallah. Itu dia udah ngambek Mami, pengen buru-buru digendong aja anak solehku. Jadi ini tuh langsung aku gercepin aja untuk bikin makanannya, kemudian langsung aku suapin Koko Stefannya. Ya seperti inilah kerempongan kita pagi-pagi ya Mami ya. Nah di sini tuh aku langsung suapin Koko Stefan, ini tuh sekitar jam 9-an pagi gitu. Kakak Meme langsung makan dan juga Koko Stefan langsung makan. Masya Allah aku bersyukur banget Mami, kakak Meme tuh pinternya. Masya Allah udah makan sendiri, apa-apa udah sendiri, udah bisa bantuin aku. Disuruh apa-apa juga udah bisa, ya Allah seneng banget. Masya Allah ternyata anakku udah besar ya Mams. Padahal usianya itu nanti bulan Desember tanggal 15 baru tepat 4 tahun. Tapi Masya Allah udah pinter banget. Doain ya Mami, semoga anakku jadi anak soleha. Begitu juga doa untuk anak mami-mami semua ya Mami. Semoga anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Gak berasa nih Mami udah mau sampai aja kita di akhir video. Ini tuh aku lagi nyuapin Koko Stefan sambil berdiri gitu, karena memang Koko Stefan gak mau makan Mami sambil duduk. Jadi dia tuh pengennya disuapin sambil berdiri. Begitulah kelakuan anak solehku Masya Allah. Setelah selesai ngasih makan Koko Stefan, di sini aku lanjut sarapan ya Mami. Dan gak berasa udah mau sampai aja Mami kita di akhir video. Kalau ada kata-kata yang salah aku mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kritik dan saran tolong tulis aja di kolom komentar. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.